dimensi ya. Kemudian dari masing-masing dimensi itu kalian hitung indikatornya, kemudian baru dibuat pertanyaan ya. Nah, ini langkah penyusunan instrumen. Kemarin udah ini. Tentukan variabelnya dulu, kemudian bentuk subvariabel. Nah, nanti untuk menentukan subvariabel atau menentukan dimensi atau indikator, itu kalian harus mencari teori sesuai teori yang sudah ada. Jadi tidak sembarangan kalian tentukan ngacak misalnya, itu enggak. Jadi harus sesuai teori yang udah ada. Misalnya kalau kalian mau teori motivasi, nah yang mempengaruhi motivasi itu apa aja misalnya. Oke. Kemudian instrumen yang lain yaitu tes, instrumen yang berupa tes. Jadi ini biasanya digunakan untuk eksperimen ya. Jadi responden atau objek penelitian itu diberikan pelatihan misalnya. Nanti akan dicek sebelum pelatihan nilainya berapa, setelah pelatihan nilainya berapa untuk melihat apakah pelatihan itu berhasil atau tidak. Ya. Nah, kemudian sebelum kalian membuat skala, kalian harus sebelum membuat kuesioner, kalian harus membuat skala dulu. Karena apa? Karena kuesioner itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif, sehingga kalau kalian misalnya ditanyakan, puas itu angkanya berapa? Kan nggak tahu. Nah, itu kalian bikinkan skala. Oh, puas itu angkanya 5 misalnya. Tidak puas angkanya 1 misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk teknik membuat skala itu ini yang paling sering dipakai ya, yaitu skala Likert. Pernyataan sikap seseorang mempunyai sangat positif, jadi ada Likert 5 misalnya, sangat tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, itu skala Likert. Likert itu biasanya Likert 5, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang diperlukan, itu kalian bisa pakai Likert 3, Likert 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tergantung dari kebutuhan si peneliti. Ya. Nah, nanti hasilnya gimana? Kemarin udah setelah ada nilainya 4, 5, dan seterusnya, kemudian kalian pakai untuk diolah ya. Jadi bisa untuk mencari normalitas misalnya kalian cari residualnya dulu, kemudian untuk mencari regresi dan seterusnya. Nah, kemudian teknik yang kedua, teknik skala. Ini bedakan dengan skala nominal, ordinal, interval, rasio ya. Kalau itu skala data. Kalau ini adalah teknik membuat kuesioner dengan menggunakan beberapa skala. Ini adalah misalnya skala Goodman, itu jawabannya hanya ada 2. Biasanya yang paling ekstrim ya. Positif, negatif, ya, tidak, laki-laki, perempuan, big four, non big four, dan seterusnya. Kemudian ada Osgood atau diferensial. Ini sebenarnya hampir sama dengan Likert, cuman beda dalam bentuk penyajiannya aja. Misalnya untuk Osgood itu biasanya akan dituliskan di ujung kiri dan kanan itu adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Kemudian kalian diminta isi kira-kira yang kemana ini. Apakah bersahabat? Bersahabatnya kalau sangat bersahabat berarti 5. Tapi kalau agak bersahabat 4. Misalnya seperti itu. Rating scale juga sama. Cuman biasanya pernyataannya itu mengenai satu variabel yang hampir sama. Jadi misalnya ini pencahayaan, sirkulasi, dan seterusnya. Kemudian jawabannya itu tidak dituliskan ada bersahabat, tidak bersahabat itu nggak dituliskan. Itu dituliskan di atasnya. 4 jika tata ruang sangat baik, cukup baik, dan seterusnya. Ya. Ini beberapa macam skala. Nah, kemudian ini adalah komponen inti dari kuesioner. Kuesioner yang baik itu harus ada subjek. Subjek itu jadi nanti kalau kalian bikin kuesioner, kalian harus mencantumkan nama kalian siapa, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Kemudian ada ajakan untuk mengisi. Di situ dituliskan tujuan untuk mengisi untuk apa misalnya. Kemudian ada petunjuk pengisian, apakah itu mau disilang ataukah dilingkarin atau apa. Ya.
Kemudian yang pasti ada pertanyaan atau pernyataan dan tempat mengisi jawaban. Kalau nggak ada namanya bukan kuesioner. Ya. Oke, jadi sampai di situ ada pertanyaan. Bu, saya pengen tanya Bu. Oke, silakan. Ya, saya kan sampai sekarang kan waktu itu kan Ibu tugasnya bikin kuis ya, disuruhnya. Bikin kuesioner. Ya, kuesioner. Tapi saya belum ada judul PI-nya Bu. Gimana Bu? Ya harus ada, cari. Ya gimana? Atau mau saya carikan? Nanti beda. Apa takutnya kepanjangan gitu maksudnya gitu. Ibu bilang nggak usah Ibu cariin gitu. Boleh, kamu mau bikin apa? Nah itu harus dicari dalam 1 minggu ini. Dikumpulkan kapan? Minggu depan kan? Iya. Mm-mm. Kalian PI udah masuk minggu keberapa? Harusnya kan udah bab 3 ya. Lewat mungkin bab 4 ya. Harus cari. Dalam 1 minggu bisa. Apakah yang lainnya ada yang belum dapat juga? Udah. Yang lainnya udah ya. Nah, kamu cari kalau misalnya nggak dapat juga, konsultasikan ke DP-nya. Ibu, saya nggak dapat materi, saya bingung. Kamu pengennya apa? Nanti biar dicarikan juga, dibantu untuk mencari penelitian mau meneliti apa gitu. Atau boleh juga ke saya, cuman saya di ruangan setiap hari Selasa aja. Ya. Oke? Dalam 1 minggu ya, kamu cari. Karena nanti ada tugas lagi sesuai dengan PI yaitu bab 3 ya. Nanti kita lihat, nanti kalian minggu depan bikin juga bab 3 dari PI kalian. Nah, kita lihat sekarang, saya berikan satu contoh untuk contoh penelitian. Misalnya astik ya ini, contohnya ini. Ini kuesionernya. Ini contoh kuesionernya ya. Di sini kita sambil lihat. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini ada subjek tadi itu adalah saya Asti. Nah, ini adalah subjek penelitian. Penelitiannya apa? Nah, kalau untuk penelitian ekonomi boleh dituliskan judul. Cuman kalau penelitian psikologi itu biasanya judulnya nggak boleh dituliskan karena akan mempengaruhi jawaban, ya. Nah, ini kemudian ini silahkan diisi. Biasanya ada lembar konfirmasi bahwa kalian bersedia untuk mengisi, bersedia menjadi responden. Nah, ini petunjuk pengisiannya, sangat tidak setuju dan seterusnya. Oke, ini pernyataan atau pertanyaannya tentunya disesuaikan dengan teori yang dipakai. Ya, ini contoh kuesioner. Kemudian kita lihat contoh skripsi. Ini ya. Ini kita lihat bab 3. Bab 3 isinya apa? Nah, tadi bab 2 kan ada apa namanya teori ini yang misalnya ini ya, ada teori keputusan pembelian, misalnya itu teorinya apa? Dia diambilkan dari Kotler ya. Nah, nanti untuk pengambilan keputusan itu indikatornya apa aja. Nah, itu harus dituliskan di bab 3-nya. Kita lihat bab 3. Ini kajian sejenis, ini bab 2. Kemudian bab 2 itu terakhir biasanya ada model. Brand ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Itu adalah hipotesis 1, 2, 3-nya. Di sini dituliskan juga ya. Ini. Nah, ini penjelasan di atasnya berdasarkan penelitian dan seterusnya. Ini merupakan premis. Sebenarnya premis dari Korean Wave ya. Oke, dari premis itu kemudian kalian bisa membuat ini hipotesisnya dan ambasador berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ini adalah hal alternatif atau H1. Hal alternatif itu biasanya hipotesis yang diinginkan untuk ditolak atau diterima. 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 Oke, betul ya. Jadi ini diinginkan untuk diterima atau yang sesuai dengan teori. Kalau H0 itu diinginkan untuk ditolak. Oke. Nah, kemudian ini bab 3. Bab 3 itu isinya adalah pertama jenis penelitian. Jadi penelitian kalian itu penelitian termasuk yang mana? Nah, kalian nanti bisa lihat
dari desain riset dan jenis-jenis riset itu. Apakah penelitian asosiatif, apakah penelitian eksploratif misalnya, atau kausalitas misalnya. Kalau di sini seharusnya kausalitas ya, karena ada X dan Y-nya, ada saling mempengaruhi tersebut. Oke, kemudian setelah itu kalian buat datanya apa? Oh, datanya adalah data primer yang diisi langsung oleh siapa? Oleh responden yang menggunakan Natur Republik, ya. Kemudian variabel dalam penelitian tadi ada berapa? Ada 4 kan ya. 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Brand ambassador dan seterusnya. Nah, ini kemudian penilaian skalanya ini kadang-kadang disebut dengan scoring ya. Kalau sangat setuju itu skornya 5. Sangat tidak setuju itu skornya 1. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian populasi dan sampelnya. Populasinya siapa? Populasinya adalah generasi milenial yang membeli produk Natur Republik ya. Kemudian cara pengambilan sampelnya gimana? Sampel menggunakan purposive sampling. Purposif itu dengan kriteria tertentu. Yang pertama kriterianya pernah beli 1 kali minimal. Oke, karena yang yang menjadi responden itu harus pernah menggunakan Natur Republik. Jadi nanti bisa memberikan penilaian. Kalau belum pernah pakai kan nggak bisa. Kemudian usianya 20-30. Kenapa 20 sampai 30? Karena tadi yang disasar adalah generasi milenial atau kadang disebut dengan generasi Z ya. Nah, kemudian ini cara ukuran samplingnya, cara menghitung sampel minimalnya berapa. Dia menggunakan rumus Roa Purba N jumlah sampel sama dengan tingkat distribusi normal 5%, itu T tabel ya, ini 1,96 dibagi dengan 4 dikalikan standar error kuadrat. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 96,04. Jadi ada minimal 96 orang yang akan dijadikan sebagai responden. Jadi kalau 100 boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 96. Kemudian yang kelima itu kalian buat tabel operasional variabel. Tabel operasional variabel itu isinya ini. Variabelnya, jadi harusnya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4, betul. Kemudian definisinya apa? Oh, brand ambassador adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi calon pembeli misalnya. Itu definisi dari Lea Greenwood. Kemudian indikator dari seorang brand ambassador itu apa? Nah, ini ada kepopuleran, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Jadi ada 4 ini. Nah, dari 4 ini baru kemudian kalian bikin kuesionernya tadi. Minimal 1 indikator ini ada 1 pernyataan atau 1 pertanyaan. Ya. Sama ini juga Korean Wave itu ada 3. Kualitas produk ada 6, ada kinerja dari produk itu, fiturnya, keandalannya, dan seterusnya. Bu, kalau misalkan definisi operasionalnya sama indikatornya beda, ininya ahlinya bisa nggak? Seharusnya sama. Oh, seharusnya sama. Jadi ambilkan aja kalian, pilih dulu indikatornya, baru kemudian menurut dia itu apa sih Korean Wave, misalnya seperti itu. Oh. Ya, oke ya. Ini kebetulan sama semua. Jadi kalau ini menurut ada di bukunya Ciptono, ya udah menurut Ciptono aja, nggak apa-apa di sini untuk definisinya. Oke, jelas ya? Ya, jelas, Bu. Oke, kemudian udah ini tinggal uji instrumen tadi ke 30 orang dulu, kemudian diuji validitas, reliabilitasnya. Kemudian kalau sudah terpenuhi validitas itu biasanya pakai signifikansi ya. Signifikansinya biasanya harus ini lebih dari 0,05. Ya, berkebalikan dengan hipotesis. Reliabilitasnya pakai Cronbach itu biasanya lebih dari 0,7, tapi ini kalau pakai bukunya Gusali itu lebih dari 0,6 boleh ya. Jadi ada yang pakai 0,6, ada yang pakai 0,7,
tergantung dari referensinya. Oke. Kemudian karena tadi pengaruh ya, berarti uji hipotesisnya pakai apa? Oh, berarti pakai regresi. Nah, regresi itu baru boleh dilakukan kalau memenuhi asumsi klasik. Asumsi klasik itu sebenarnya uji untuk model dan uji untuk data, ya. Nah, normal nggak datanya? Kalau normal berarti residualnya bagus, misalnya seperti itu. Tidak ada sebaran yang terlalu jauh misalnya. Kemudian multi-call untuk melihat apakah ada nggak hubungan antara X1 dengan X2 misalnya. Kemudian ada heteroskedasty, itu ketidaksamaan varian ada di residual. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu autokorelasi ya. Tapi autokorelasi itu untuk kuesioner tidak dihitung. Karena apa? Karena autokorelasi itu untuk melihat apakah ada hubungan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kalau kuesioner kan cuma sekali. Jadi pasti tidak ada autokorelasi karena tidak ada data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi autokorelasinya tidak usah diuji, ya. Oke, kemudian baru kalian bisa melakukan regresi, ya. Oke? Oke. Dah, itu isi bab 3. Kemudian kalian karena di sini tidak dilakukan pengujian secara simultan, maka kemudian dicari seberapa besar sih X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, itu kalian bisa menggunakan koefisien determinasi. Pakai bukan pakai R square-nya, tapi pakai adjusted R square. Nanti ada hasilnya ya, adjusted R square ada. Coba kita lihat di bawah, itu ada adjusted R square. Mana ya? Ini uji asumsi klasik, normalitas. Ini multi-call itu biasanya dilihat dari toleran dan VIF-nya. Ya, ini multi-call itu dilihat dari sebarannya, apakah di bawah 0 dan di atas angka 0 itu menyebar, tidak ada pola tertentu. Ini hasil regresinya berarti BA-nya berpengaruh nggak? Ini signifikansi di bawah 0,05 semua, berarti semuanya berpengaruh, ya. Nah, ini OCT sama aja. Ini penjelasan kenapa berpengaruh, ya. Oke, baru kemudian saya coba. Nah, ini koefisien determinasi. Ternyata ketiga variabel itu bisa menjelaskan variabel Y sebesar 51%, adjusted R square-nya. Oke ya. Oke. Sudah, jadi itu. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Udah cukup? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kuesioner dan bab 3. Coba kalian bikin bab 3 kalian sekalian buat bikin PI-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf, boleh minta contoh yang bab 3 tadi nggak, Bu? Saya kirim itunya aja ya. Iya, Satu. boleh, Bu. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau udah, nanti kalau tadi yang belum dapat topik atau materi bisa ke ruangan saya, mungkin bisa cari materinya apa, atau bisa juga ke dosen pembimbingnya sebenarnya. Ya. Oke, baik. Saya Kalau mau ada nanya dong. pertanyaan, oke. Untuk yang tulis kuesioner itu tadi kumpulannya bentuk hard copy atau gimana, Bu? Nanti enggak usah hard copy. Nanti saya berikan Gform aja, nanti kalian kumpulkan di Gform itu, ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ini saya ituin dulu ya. Saya kirim ke Mutia ya. Tadi apa? Contoh skripsi ya. Contoh skripsi kuesionernya saya kirimkan. Oke. Tambah sebentar. Daripada saya lupa. Contoh skripsi, contoh penulisan.
Oke. Udah saya kirim ya ke Mutia ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.